Anggota Resmob Satreskrim Polres Pandeglang menangkap dua pelaku curanmor, yakni NR alias Rudi dan JL alias Tompel yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Keduanya ditangkap di salah satu kontrakan di wilayah Kecamatan Karak Tanjung, Pandeglang. Kedua pelaku tak bisa melawan saat anggota menerobos masuk ke kontrakannya. Pelaku diminta menunjukkan lokasi penyimpanan sejumlah mata kunci yang kerap digunakan untuk membobol kendaraan. Salah seorang pelaku mengaku nekat mencuri kendaraan motor dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Udah 2 kali, Pak. Oh, itu di mana aja? Daerah mana aja? Baru Pandeglang. Baru Pandeglang. Berarti biasa di Pandeglang ya? Iya, Pak. Oh. Terus sekali ngejual berapa? Satu unit? 1 unit 5.000, Pak. Oh, 5 juta ya? Iya. Ini biasa aksi berdua atau gimana? 2. Pelaku merupakan residivis yang beraksi bersama rekannya menjual kendaraan hasil curian sebesar 5 juta rupiah. Hasil mengamankan pelaku curanmor sejumlah 2 pelaku di sebuah kontrakan di Kabupaten Pandeglang. Untuk pelaku ini merupakan residivis yang pernah kita tangkap juga dengan hal yang sama pada beberapa waktu sebelum tindak pidana ini kami ungkap. Atas perbuatannya, kedua pelaku terjerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pemberatan dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Pemirsa, 4 korban tewas dalam musibah kebakaran di Glodok Plaza dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keempat korban akan menjalani proses identifikasi. Dengan menggunakan mobil jenazah dari Dinas Pemakaman dan Kehutanan Jakarta, 4 jenazah yang telah dimasukkan ke kantong mayat ini langsung dibawa masuk ke ruang jenazah oleh petugas rumah sakit. Sejumlah jenazah ini akan menjalani proses identifikasi terlebih dahulu oleh dokter forensik RS Polri karena saat ditemukan sudah tidak bisa diidentifikasi lagi. Setelah mendapat kepastian siapa identitas para jenazah tersebut, baru pihak RS Polri menyerahkan ke keluarga. Sebelumnya, saat proses evakuasi, petugas damkar menemukan 4 jenazah di lokasi kebakaran yang tertimpa reruntuhan. Saat ditemukan, kondisi korban kebakaran sulit diidentifikasi dan harus dibawa ke RS Polri untuk pemeriksaan lanjutan. Meski demikian, petugas belum dapat memastikan apakah keempat jenazah yang ditemukan itu masuk dalam daftar belasan orang yang dilaporkan hilang dalam musibah kebakaran di Glodok Plaza ini. Dari Jakarta, Nata Arman, Seto Pratimo, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Hingga tadi malam, proses pendinginan bangunan gedung Glodok Plaza yang mengalami kebakaran hebat masih terus dilakukan petugas pemadam kebakaran. Kasih Ops Sudin Gulkarma Jakarta Barat Syarifuddin mengatakan, proses pendinginan dilakukan dengan menyisir bagian dalam gedung Glodok Plaza. Petugas juga terus berupaya memadamkan titik-titik api dari dalam gedung secara manual. Hingga tadi malam, titik api sudah tidak lagi ditemukan. Namun begitu, petugas masih berjibaku mencari dan mengevakuasi korban yang belum ditemukan. Terkait jumlah korban yang hilang dalam insiden kebakaran tersebut, rupanya terus bertambah. Data terbaru hingga tadi malam menyebutkan total jumlah orang hilang menjadi 13 orang. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Kebakaran hebat yang melanda Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu malam menyita perhatian publik. Insiden mengerikan yang merenggut korban jiwa dan meninggalkan cerita perjuangan para korban yang terjebak dalam gedung yang terbakar menjadi salah satu musibah kebakaran besar di Jakarta yang terjadi di awal tahun 2025. Sementara itu, hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Diketahui sepanjang tahun 2024, sebanyak 1.888 kebakaran terjadi di Jakarta.
Di antaranya di Jakarta Selatan 491 kejadian, Jakarta Barat 465 kejadian, Jakarta Timur 427 kejadian, Jakarta Utara 268 kejadian, dan Jakarta Pusat 237 kejadian. Dari jumlah tersebut, kebakaran paling banyak disebabkan oleh korsleting listrik, yakni 1.148 kejadian. Penyebab lainnya, yakni ledakan tabung gas, pembakaran sampah, puntung rokok, dan lain sebagainya. Agar terhindar dari bahaya kebakaran, ada sejumlah hal yang dapat kita lakukan. Di antaranya, matikan alat-alat listrik dan cabut colokan listrik ketika sudah tidak digunakan. Jangan meninggalkan sumber panas seperti kompor, lilin, setrika, dan lain sebagainya menyala tanpa pengawasan. 3. Jauhkan korek api dan benda mudah terbakar dari jangkauan anak-anak. 4. Hindari menggunakan stop kontak yang bertumpuk-tumpuk. Hindari mengisi daya handphone saat tidur. Cara mencegah dan menanggulangi kebakaran tentunya penting untuk diketahui agar kita bisa meminimalisir kebakaran dan dampak yang ditimbulkan. Dua pekan jelang perayaan Imlek, sejumlah usaha pembuatan kue keranjang di Bandar Lampung mulai kebanjiran pesanan. Produksi kue keranjang meningkat 50% dibanding hari biasa. Kesibukan aktivitas pembuatan kue keranjang terlihat di rumah produksi milik Hasan Kurniawan di Jalan Sadewo Atas, Kelurahan Kampung Sawah, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Di rumah produksi kue keranjang warisan orang tuanya, Hasan bisa memproduksi rata-rata 1.000 buah kue keranjang per hari. Kue-kue keranjang yang dibuat, sebagian besar sudah dipesan lebih dulu oleh pelanggan. Kue keranjang dari rumah produksi Hasan juga bisa dibeli di minimarket dan supermarket di Bandar Lampung. Tapi ada juga konsumen yang membeli langsung di tempat produksi. Satu kue keranjang seberat 1 kg biasa dijual dengan harga Rp25.000, naik Rp1.000 dari harga tahun lalu karena menyesuaikan harga bahan baku yang juga naik. Pabrik ini udah dari tahun 78. Jadi yang kita bikin ini sudah pesanan orang semua. Pesanan sekitar Lampung aja. Karena bentuk dan teksturnya yang lengket, kue keranjang bisa diartikan sebagai lambang keakraban dalam satu keluarga. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Musyawarah Nasional Kamar Dagang Indonesia Munas Kadin pada Kamis kemarin di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Pusat. Dalam Munas, Prabowo juga turut menyampaikan pidatonya. Dalam pidatonya, Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% jelang 100 hari pemerintahannya. Prabowo menambahkan dengan bantuan para menterinya, ia yakin akan membuat kejutan di bulan-bulan mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Inilah objek wisata pemandian air panas alami yang ada di Kabupaten Aceh Besar Aceh. Terletak di pedalaman Krueng Raya, air panas di sini berasal dari sumber mata air Gunung Api Selawah. Suhunya mencapai hingga 85 derajat Celcius. Biasanya, lokasi ini ramai didatangi warga pada malam hari. Warga datang ke sini untuk berendam atau sekedar membasuh kaki di aliran air panas, menghangatkan tubuh setelah seharian beraktivitas. Saya pikir udah waktunya untuk direvitalisasi lagi kembali gitu. Karena kan sayang, ini lokasi potensi sudah disediakan oleh alam. Allah menciptakan tempat yang seperti ini kan cuma satu-satunya di selingkar kota Banda Aceh Besar, kan ini cuma satu-satunya gitu. Saya pikir kalau ini bisa dikelola dengan baik, bisa menjadi kebanggaan tersendiri buat kita semua. Kalau ini bisa untuk terapi badan, untuk
secara tidak langsung kita bisa dengan dipijak refleksi oleh alam. Selain bersantai di kolam sambil menikmati pemandangan alam, pengunjung berusia lanjut datang ke sini untuk terapi pengobatan karena mereka percaya air panas dari Gunung Selawa ini bisa mengobati rematik, gangguan saraf, untuk relaksasi dan meditasi. Dari Aceh Besar, Syukri, iNews melaporkan. Berkomitmen untuk terus memberikan layanan manajer investasi terbaik bagi masyarakat Indonesia, unit usaha PT MNC Capital Indonesia Tbk, PT MNC Asset Management, mengadakan rapat koordinasi di MNC Bank Tower, Jakarta. Bertajuk Together and United for Growth, rakor ini ditujukan guna mencapai target MNC Asset Management di sepanjang tahun 2025. Kesempatan ini juga sekaligus menjadi refleksi terkait kinerja pada tahun lalu dan rencana kerja di tahun 2025. Market sangat dinamis, tapi di dalam dinamika market ini juga ada opportunity yang kita bisa raih bersama, tentunya dalam rangka memasarkan, memberikan layanan manajer investasi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Institusi Upward, ya itu mereka kan mempunyai suatu distribusi channel yang luar biasa. Nah, jadi seperti banks, ya atau Upward online juga ini dan sekuritas itu yang kami akan perbesar di tahun ini. PT MNC Asset Management akan terus memperluas skema business to customer terkait dana pengelolaan investasi menggunakan pendekatan direct marketing atau pemasaran dengan cara berinteraksi langsung dengan pelanggan. Dari marketing kita untuk masuk ke B2C yang institusi dengan teknik lobbying dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah B2C retail. Kita akan perkuat juga reksadana online kita yang Motion Funds. MNC Asset Management optimis dana kelolaan atau asset under management akan tumbuh 300% serta berkomitmen mengembangkan layanan secara digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui Motion Funds. Dari Jakarta, Amrina Rida, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.